Halo semua, selamat datang kembali di channel Top Explorer. Kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana para petani memelihara dan mengolah daging dan kulit buaya. Mulai dari proses penetasan telur buaya hingga pengolahan daging dan kulit buaya yang menjadi produk berkualitas tinggi. Di Thailand, daging buaya menjadi populer di kalangan penduduk lokal dan turis. Daging buaya dipilih tidak hanya karena rasa uniknya yang mirip dengan ayam atau ikan, tetapi juga karena kandungan nutrisinya yang tinggi. Daging ini kaya akan protein dan rendah lemak, membuatnya menjadi pilihan sehat bagi banyak orang. Selain untuk konsumsi daging, Thailand terkenal dengan industri kulit buayanya. Kulit buaya yang dihasilkan di sini sangat dihargai karena kualitasnya yang tinggi dan digunakan untuk membuat produk mewah seperti tas, dompet dan sepatu. Produk kulit buaya dari Thailand diekspor ke berbagai negara, memenuhi permintaan pasar global untuk barang-barang kulit eksklusif. Buaya adalah reptil besar yang sering dipelihara di peternakan khusus untuk diambil daging dan kulitnya. Mereka adalah hewan berdarah dingin yang dikenal dengan kekuatannya dan kemampuan bertahan di berbagai lingkungan. Pemeliharaan buaya membutuhkan keahlian dan pengetahuan khusus karena mereka adalah hewan yang sangat kuat dan berpotensi berbahaya. Peternak buaya biasanya menyediakan lingkungan yang menyerupai habitat alami mereka dengan kolam besar dan area berjemur yang memadai. Buaya jantan dan betina memiliki perbedaan biologis yang signifikan. Buaya jantan biasanya lebih besar dan lebih agresif daripada betina. Ukuran buaya jantan bisa mencapai lebih dari 5 meter, sedangkan betina biasanya lebih kecil. Proses reproduksi buaya melibatkan peneluran di mana betina bertelur di sarang yang dijaga dengan hati-hati hingga menetas. Di beberapa negara, terutama di Asia Tenggara dan Amerika Serikat, buaya dipelihara dalam jumlah besar. Industri ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, dengan nilai ekspor kulit dan daging mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Daging buaya dikenal memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang unik, seringkali dibandingkan dengan daging ayam atau ikan, dan menjadi sumber protein alternatif yang populer di berbagai negara. Proses pengambilan telur buaya dimulai dengan identifikasi sarang buaya betina. Buaya betina biasanya membuat sarang di tepi perairan, menggunakan lumpur dan vegetasi untuk menutupi telurnya. Pada masa bertelur, buaya betina sangat protektif terhadap sarangnya, sehingga peternak harus berhati-hati dan berpengalaman dalam mengumpulkan telur. Peternak akan mencari sarang buaya di sekitar peternakan. Sarang ini biasanya ditemukan di area yang lebih tinggi di dekat perairan untuk menghindari banjir. Begitu sarang ditemukan, peternak akan memastikan bahwa buaya betina tidak berada di sekitar untuk menghindari serangan. Telur yang diambil dari sarang kemudian ditempatkan dalam wadah khusus yang melindunginya selama transportasi ke inkubator. Wadah ini biasanya berisi pasir atau bahan lembut lainnya untuk menstabilkan telur selama perjalanan. Setelah telur-telur tiba di fasilitas penetasan, mereka ditempatkan di dalam inkubator yang mengontrol suhu dan kelembapan dengan sangat ketat. Telur buaya diinkubasi pada suhu sekitar 31–33 derajat Celcius dengan kelembapan yang tinggi.
Inkubasi biasanya berlangsung antara 65 hingga 80 hari tergantung pada spesies buaya dan kondisi inkubasi. Suhu inkubasi juga mempengaruhi jenis kelamin anak buaya yang akan menetas. Suhu yang lebih tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak buaya jantan dan suhu yang lebih rendah akan menghasilkan lebih banyak buaya betina. Selama masa inkubasi, telur-telur dipantau secara berkala untuk memastikan tidak ada masalah seperti jamur atau kerusakan. Telur yang menunjukkan tanda-tanda masalah biasanya dipisahkan untuk mencegah penyebaran penyakit atau kerusakan lebih lanjut. Anak buaya mulai menetas dengan cara memecahkan cangkang telur dari dalam menggunakan gigi telur yang merupakan struktur khusus pada moncong mereka. Proses ini bisa memakan waktu beberapa jam hingga beberapa hari. Setelah menetas, anak buaya dibiarkan dalam inkubator selama beberapa waktu untuk memastikan mereka cukup kuat sebelum dipindahkan. Mereka kemudian dipindahkan ke tempat penangkaran yang lebih besar di mana mereka dapat mulai makan dan tumbuh. Anak buaya diberi makan dengan diet khusus yang dirancang untuk memastikan pertumbuhan yang sehat. Lingkungan mereka juga dirancang untuk meniru kondisi alami dengan akses ke air dan area berjemur. Peternak harus memastikan bahwa buaya mendapatkan nutrisi yang cukup dan lingkungan yang bersih untuk mendukung pertumbuhan optimal. Buaya diberi makan dengan diet yang seimbang, yang seringkali mencakup ikan dan daging lainnya. Pemeliharaan yang baik tidak hanya penting untuk kesehatan buaya, tetapi juga untuk kualitas daging dan kulit yang dihasilkan. Proses pengolahan daging dan kulit buaya di pabrik modern melibatkan beberapa tahap yang kompleks. Pertama, buaya yang sudah mencapai ukuran tertentu akan dipanen. Setelah dipanen, buaya akan diproses di pabrik pengolahan. Di pabrik, daging buaya dipisahkan dari kulitnya dengan teknik yang presisi. Daging buaya dapat dijual segar atau diolah lebih lanjut menjadi produk seperti sosis, burger, atau dendeng. Proses pengolahan ini memastikan bahwa daging buaya tetap segar dan aman untuk dikonsumsi. Sementara itu, kulit buaya melalui proses penyamakan yang rumit untuk menghasilkan kulit yang tahan lama dan berkualitas tinggi. Proses penyamakan melibatkan beberapa tahap, termasuk pembersihan, penghilangan lemak, dan pengawetan. Kulit buaya yang dihasilkan sangat dihargai dalam industri fashion, digunakan untuk membuat berbagai produk mewah seperti tas, sepatu, dan ikat pinggang. Industri buaya tidak hanya penting secara ekonomi tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekologis yang signifikan. Di beberapa daerah, peternakan buaya menyediakan lapangan kerja bagi komunitas lokal dan mendukung keberlanjutan ekonomi regional. Selain itu, industri ini juga berperan dalam konservasi buaya liar, dengan beberapa peternakan berkontribusi pada program pelepasan kembali buaya ke habitat alami mereka. Dengan kombinasi antara produksi daging dan kulit, serta kontribusinya terhadap lapangan kerja dan lingkungan, industri buaya di berbagai negara tetap menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian dan budaya lokal, sekaligus berperan sebagai pemain kunci dalam industri pertanian dan fashion global.